Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan terus memanggil saksi-saksi untuk melengkapi berkas perkara dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas di PT Pertamina tahun 2011-2021, termasuk akan memanggil Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. KPK mengatakan pihaknya secara resmi mengumumkan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina sudah dalam tahap penyidikan. Setidaknya sudah lebih dari 15 orang yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara penyidikan baru. Namun, perlu diperhatikan terkait dengan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kemudian nanti konstruksi perkaranya seperti apa. Pasal-pasal yang diterapkan tentu KPK masih akan sampaikan pada saat setelah pengumpulan barang-barang bukti tersebut. Kemudian akan dilakukan upaya paksa penahanan. Siapapun pihak yang mengetahui perkara ini dan mempunyai bukti-bukti untuk membantu KPK untuk menyelesaikan penyelidikan, maka akan dipanggil sebagai saksi, termasuk memanggil Ahok yang sudah menjadi komut Pertamina sejak November 2019. Tentu, seluruh saksi-saksi wajib dihadirkan pihak-pihak yang diduga mengetahui sehingga kemudian memperjelas dari perbuatan tersangka. Di dalam proses penyidikan, tentu kebutuhannya di situ siapapun pasti akan dipanggil agar perkara ini menjadi jelas dan terang dari perbuatan tersangka. Terkait itu nanti kami coba untuk lakukan pengecekan kembali ya Mas. Apakah ada kegiatan upaya paksa pemindahan tempat ya, ke tempat yang masih digunakan di Pertamina yang lalu. Tetapi memang beberapa waktu yang lalu kami juga sedang melakukan proses penyelidikan ya terkait dengan korupsi. Teman-teman juga sudah paham mengenai LNG gitu. Tetapi perkembangan dari perkara ini nanti pada saatnya pasti kami akan sampaikan ya update-nya seperti apa dari kegiatan penyelidikan yang sedang prinsipnya jika kemudian memang ditemukan dalam proses pengumpulan di penyelidikan itu ada 2 bukti permulaan yang cukup setidaknya pasti kami akan tingkatkan gitu ya proses penyidikan dengan menetapkan seorang sebagai tersangka tentunya. Tapi sekali lagi proses itu kan juga kami akan sampaikan nanti ketika proses penyidikan yang cukup baru kemudian kami akan menentukan siapa yang melakukan dan siapa yang tersangka. Jadi saya kira teman-teman tunggu dulu terkait dengan itu, nanti kami pasti akan sampaikan. Dan kami menaikkan perkara ini pada tahap penyidikan, yaitu atas dugaan korupsi terkait dengan pengadaan liquid natural gas atau LNG di PT PTMN tahun 2011-2021. Pengumpulan bukti saat ini masih terus dilakukan, baik itu dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya. Kami terus menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi sampai hari ini. Setidaknya sudah lebih dari 15 orang ya yang Ahok bukan kali ini saja tersandung masalah korupsi. Sebelumnya, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan saat mengungkapkan keterkaitan dan keterlibatan Rudi Hartono Iskandar dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok dalam pusaran kasus tanah di Cengkareng. Sejak pertama kali didapatkan Rudi Hartono Iskandar justru pada saat ada kopi sertifikat yang itu ada memo disposisi dari Ahok yang mengatakan memerintahkan anak buahnya mengkaji untuk dibeli. Artinya dari dokumen itu patut dikonstruksikan bahwa Rudi Hartono Iskandar pernah menemui Ahok menyodorkan fotokopi sertifikat, dan fotokopi sertifikat yang sama diberikan catatan dan diberikan kepada anak buahnya. Boyamin mengaku bahwa kasus lahan Cengkareng, nama Rudi Hartono juga tercantum dalam perjanjian jual beli tanah. Dalam dokumen perjanjiannya itu bahkan mengajukan permohonan ganti rugi kepada Pemprov DKI Jakarta ditandatangani oleh Rudi Hartono Iskandar. Boyamin menegaskan hal menjadi gambaran bahwa Rudi Hartono Iskandar mengurusi lahan di Cengkareng dan Munjul. Ternyata ketahuan bahwa segala hal yang masuk ke PT Andonara sebenarnya dikendalikan Rudi Hartono Iskandar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Itu bisa memberikan gambaran bahwa Rudi Hartono Iskandar mengurusi lahan yang di Cengkareng dan juga melalui istrinya mengurusi lahan di Munjul. Hal itu menguatkan bahwa nama Rudi dalam kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul terkuat dalam sidang perdana Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya, Yori Cornelis Pinontoan. Pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur tersebut, PDPSG diduga dilakukan
secara melawan hukum, antara lain yang pertama, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah. Kemudian yang kedua, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Yang ketiga, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai dengan SOP serta adanya dokumen yang disusun secara defisit. Beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah ini juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai dengan SOP serta adanya dokumen yang disusun secara defisit. Adanya kesepakatan harga awal antara pihak AR dan PDTSJ sebelum proses negosiasi dilakukan. Atas perbuatan para tersangka ini diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar 152,5 miliar rupiah. Ditemukan juga adanya dugaan penggunaan sejumlah uang oleh AR untuk kepentingan pribadi bersama dengan pihak terkait lainnya, antara lain untuk pembelian tanah, pembelian kendaraan mewah, dan tim penyidik akan terus melakukan pendalaman untuk itu. Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa KPK, Takdir Suhan bahwa Yori bersama Direktur PT Andonara telah merugikan negara 152 miliar terkait pembelian lahan di Munjul, Jakarta Timur. Jaksa mengatakan program ini tidak sesuai dengan peraturan Pemda untuk digunakan sebagai lahan program rumah DP 0 rupiah. Dalam perkara ini, Yori Pinontoan melakukan kesepakatan dengan Anja berkaitan dengan pembelian lahan di daerah Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Yori disebut sebagai pihak pembeli, sedangkan Anja merupakan pihak penjual tanah. Setelah dilakukan kesepakatan, terjadi pembayaran awal sebesar 50% atau sejumlah 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI Jakarta. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yori, dilakukan pembayaran oleh Perumda Pembangunan Saranajaya kepada Anja Runtunewe sebesar 43,5 miliar. Tentunya inflasi kali ini membuat masyarakat menengah ke bawah akan bertambah sekali. Apalagi lonjakan harga sudah mulai dan lain-lain. Saya rasa pemerintah perlu kajian ulang terkait hal tersebut. Setelah harga naik ya kaget juga, karena kan keadaan juga kan begini gitu. Nyari uang susah juga. Iya, nyari orderan masih sepi. Kalau naiknya sampai 10.000 itu ya keberatan sebenarnya. Iya, kemarin-kemarin aja nyari uang itu ya pas-pasan dapatnya lah. Untuk dapur aja udah habis harian. Antri harga sebelum naik, ternyata udah jam 2:30 tadi udah mulai start harga 10.000. Berarti dapat yang harga 10.000. Iya. tetap dibeli lah, mau gimana lagi. Gimana ya, udah harganya memang harga minyak dunia udah naik ya, mau nggak mau harus diikutin. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun rupiah, dan itu akan meningkat terus. Lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar
12,4 triliun rupiah yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan, dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar 9,6 triliun rupiah untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta rupiah per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000. Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum sebesar 2,17 triliun. Sekali lagi, siapapun yang korup di Pertamina, hati-hati dan nikmati. Kami akan lacak ya. Sebagai PPRT, kan kita nyelamatin, saya ditaruh sini kan untuk menyelamatkan uang Pertamina. Saya digaji untuk menyelamatkan uang Pertamina. Ahok dipastikan menjadi komisaris utama Pertamina dengan sederetan tugas yang menjadi targetnya. Erick misalnya meminta Ahok untuk membantu target pengurangan impor migas bisa tercapai oleh Pertamina. Pihak sepenuhnya Kementerian BUMN, kami dari DPR tentu hanya bisa menonton ya pengangkatan ini. Tapi kami ingatkan, kalau seandainya nanti yang bersangkutan bukan membawa kebaikan, tapi membawa kekisruhan dan kinerjanya tidak baik alias amburadul, tentu kami di Komisi 6 akan merekomendasikan kepada Erick Thohir yang bersangkutan untuk dipecat. Dan hati nurani saya dan pengetahuan saya tentang Ahok tidak pernah meragukan kapasitas seorang Ahok. Ahok adalah pedobrak. Dia orang bersih, punya integritas, berani, teliti, dan sangat betul dalam untuk pengolahan bisnis di Pertamina ini sangat cocok. Dan yang paling penting bagi Ahok adalah Ahok ini adalah the president man. Dia adalah tangan kanan presiden di Pertamina. Nah, selama ini komut yang ditunjukkan oleh presiden tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Nah, presiden itu punya cita-cita, punya visi gede, yaitu nawacita. Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi komisaris utama PT Pertamina. Ia sebelumnya berjanji akan membuat Pertamina go internasional. Nyatanya, Pertamina kini membuat masyarakat tercekik. Meski bukan di posisi pengambil keputusan, namun perannya akan cukup penting seperti melakukan pengawasan hingga memberikan masukan ke Dewan Direksi. Lantas, berapa penghasilan tiap bulan Ahok di Pertamina? Menurut Peraturan Menteri BUMN tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, penghasilan komisaris utama, ketua Dewan Pengawas BUMN setara 45% dari gaji direktur utama. Selain itu, Dewan Komisaris BUMN memperoleh tunjangan berupa tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, dan asuransi purna jabatan. Komisaris juga memperoleh fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum. Tidak lupa komisaris utama BUMN akan mendapatkan bonus tahunan sebesar 45% dari tantim yang diterima direktur utama. Mengutip laporan keuangan Pertamina tahun 2018, dalam setahun untuk 11 direksi dan 7 komisaris Pertamina sebesar 47 juta dolar Amerika atau setara 661 miliar. Bila diasumsikan setiap individu menerima sama rata, maka penghasilan untuk direksi dan komisaris BUMN bisa mencapai 3 miliar lebih per bulan atau 36 miliar dalam setahun. Sebagai catatan, besaran gaji, tunjangan, dan bonus yang diterima oleh jabatan direktur utama, wakil direktur utama, direktur, komisaris utama, dan komisaris berbeda-beda menurut Peraturan Menteri BUMN. Di dalam aturan tersebut juga dijelaskan perhitungan gaji hingga pembagian bonus untuk Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Namun, tentu saja gaji tersebut membuat masyarakat terbelalak. Pasalnya, Ahok berjanji akan memajukan Pertamina. Nyatanya, beberapa waktu terakhir, Pertamina rugi luar biasa.